Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Ini adalah sesi keempat dari transformasi digital. Hari ini kita akan membahas tentang shifting di transformasi digital, terutama terkait dalam penggunaan data, bagaimana data itu bisa lebih optimal value-nya, bagaimana data bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan, sebagai contoh, business process improvement, atau misalnya benar-benar create new products atau services gitu ya. Ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Oke, kita refreshing dulu dari pertemuan pertama tentang shifting yang ada di data ini. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana cara mengenerate-nya. Dulu mudah, sekarang data itu ada di mana-mana. Everywhere, oke? Everywhere. Jadi masalahnya itu bukan tidak ada data. Masalahnya itu adalah bagaimana tindak lanjut kalau kita punya data. Yang kedua adalah kita dulu pusing cara menyimpan dan mengelolanya. Tapi kalau di sini, kita sekarang bagaimana itu bisa menjadi valuable information. Ini yang jadi fokus sekarang. Karena infrastruktur untuk menyimpan data itu mudah dan murah sekarang, semakin murah. Apalagi misalnya sekarang ada cloud yang sudah tersedia di mana-mana, itu menawarkan total cost of ownership yang sangat menarik. Yang ketiga adalah, dulu itu kita mungkin fokusnya di data-data terstruktur saja. Sekarang, data itu lebih banyak tidak terstruktur. Data terstruktur itu maksudnya ya tabel-tabel, kayak gitulah, yang biasa kita temukan di sistem informasi, gitu. Yang tabular lah. Gitu. Kemudian dulu itu silo, kalau sekarang across silo. Integrated, enggak mungkin dalam kondisi sekarang semuanya itu data itu jadi satu. Bahkan di satu company misalnya semuanya akan jadi dalam satu database, hampir tidak ada, kecuali misalnya organisasinya atau perusahaannya cukup kecil. Biasanya begitu sekarang. Fakta di lapangan kayak gitu. Kalau dulu data itu digunakan untuk optimizing proses. Kalau nanti ini untuk value creation. Jadi lebih besar. Apakah sekarang berarti tidak dipakai untuk optimize proses? Ya tetap. Itu yang sekarang bahkan kencang, dan itu yang paling dekat dengan kebutuhan di lapangan sebenarnya. Karena kalau kita tanya kepada business process owner, biasanya paling dekat seperti itu. Nanti di belakang ada beberapa contoh yang akan kita bahas. Nah, karena itu diperlukan pendekatan yang agak berbeda sekarang ini ketika kita melihat data. Di beberapa tempat itu bahkan strategi soal data itu ada strategi tersendiri yang bisa jadi bukan terlepas, tapi menambahkan strategi IT atau strategi digital. Kenapa sekarang ada kajian terkait dengan data strategi? Karena potensial value-nya itu yang sangat besar, dan gap-nya dengan yang existing itu sangat lebar. Makanya perlu pendekatan khusus untuk ke sana. Soalnya ini kan not just a technology issues ya, tapi juga nanti ada aspek banyak lah. Nanti kita di belakang akan bahas. Ada 5 area ini kalau kita bicara masalah masalah data ya. Yang pertama bicara masalah tipenya ini yang berbeda-beda. Jadi di item pertama ini strategi kita mesti bisa menjawab dari berbagai macam item tadi itu, kira-kira bagaimana mengcombine-nya sehingga kita bisa dapat value yang optimal. Kemudian yang kedua adalah value tadi itu sejauh mana bisa kita pakai untuk membuat inovasi. Inovasi itu bisa benar-benar new product atau existing product tapi dengan inovasi baru. Bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sangat customer oriented.
kita sekarang melihat bahwa customer itu berpendapat di mana-mana, melempar persepsinya juga di mana-mana, bisa di berbagai macam platform, bagaimana kita bisa menangkap itu. Yang keempat adalah combine. Jadi kita misalnya punya database ERP, punya database untuk misalnya manufakturnya gitu, punya database terkait dengan misalnya procurement dengan pihak ketiga, macam-macam gitu. Termasuk silo yang ada di luar perusahaan atau organisasi yang kemungkinan punya potensi value untuk memperbaiki organisasi kita. Kita memikirin sampai ke sana ini. Jadi lebih luas kan. Yang kelima adalah data itu tidak cuma untuk mengetahui kita sekarang lagi ngapain ya, apa yang terjadi sampai saat ini ya, tetapi juga lebih jauh lagi, dia itu untuk prediksi. Jadi decision making-nya itu lebih prediktif karena dia ngasih suggest apa yang kemungkinan terjadi di depan dengan pola kita saat ini. Contohnya kayak gitu. Itu hal yang 5 prinsip dasar dalam dalam apa itu dalam strategi data yang mesti dimiliki sebenarnya. Ini adalah nah sebelum kita mungkin terlalu jauh masuk ke wilayah apa itu beberapa contoh implementasi dan bagaimana kita mengembangkan kapabilitas untuk ini, kita coba lihat ada beberapa data banyak ya untuk mendukung strategi bisnis ini. Pertama adalah data yang dihasilkan dari proses bisnis. Ya ini kalau proses bisnis kita misalnya ada supply chain, ada CRM, ada production gitu, itu pasti setiap proses bisnis itu akan menghasilkan data. Bagi mungkin Anda yang pernah belajar arsitektur enterprise, di mana di situ ada arsitektur data itu cara mengidentifikasinya salah satunya ya yang paling banyak dipakai itu ya proses bisnisnya apa, input outputnya apa gitu datanya. Mostly biasanya ngikutin output dari proses itu apa gitu. Yang kedua adalah produk atau service data. Jadi misalnya ini kalau kita punya satu satu data, biasanya itu ada data-data yang terkait langsung dengan itu. Misalnya contoh sederhana, kalau di perusahaan asuransi, itu kan proses bisnisnya itu investment. Proses bisnisnya itu investment. Nah, ketika investment, berarti kan dia mesti memilih instrumen investasi yang paling paling menguntungkan dia itu kayak gimana. Dan setelah dia menempatkan dananya di instrumen itu, dia kan mesti melakukan monitoring kan, kinerjanya gimana gimana gimana. Itu ada proses bisnis di luar company itu yang biasanya dia itu menghasilkan data kayak gitu. Contoh yang ngasih data kayak gitu misalnya kayak Bloomberg. Atau misalnya contoh yang lain, teman-teman yang main di perkebunan, itu kan ada bicara masalah iklim mikro kayak gitu-gitu. Nah, itu kan datanya sendiri itu tidak didapatkan oleh proses bisnis di internal perkebunan itu kan, pasti dapatnya dari instansi di luar perkebunan, misalnya BMKG atau apalah gitu. Mana berdasarkan prediksi berdasarkan itu kemungkinan iklim mikro itu baru nanti bisa melakukan perencanaan untuk penanaman, kemudian sampai nanti panen dan seterusnya gitu. Itu namanya produk atau service data. Selanjutnya adalah customer data. Customer data itu ada juga yang sebenarnya tidak di-create pada waktu kita pada waktu kita misalnya meminta dia register karena ada beberapa produk itu nggak perlu register kan. Berarti kalau ada beberapa services yang customer nggak perlu register, kita nggak punya data dia kalau memaksa data customer mesti register sama kita gitu. Contohnya kayak gitu. Kan namanya customer itu bisa per nama customer atau juga sebenarnya customer sebagai pendekatan demografi. Kalau pendekatan demografi kan data personalnya tidak ada, tapi pola sebagai demografi kan kita mesti tahu gitu. Itu contohnya. Pembelian, behavior and interaction, purchase itu mungkin bisa karena kan sistem pembelian di kita ada, tapi kalau behavior interaction belum bisa jadi enggak. Karena kan bisa jadi itu datanya data di luar mereka interaksinya itu di luar sistem kita gitu.
Contohnya yang kayak gitu. Comment and review bisa jadi juga bukan di tempat kita, misalnya di apa, platform sosial media gitu kira-kira. Itu contoh 3 kategori yang dia kasih ini ya, untuk untuk ngelihat kita punya organisasi. Satu, internal, ini pasti kita punya ya. Kedua, data-data apa saja dari luar yang kita bisa kumpulkan, kemudian nanti potensial untuk membantu analisa kita. Yang ketiga, tambahan data dari luar terkait dengan customer kita. Customer kemudian akan consume potensial produk apa, dan kemudian juga di proses bisnisnya mana. Ini cara pendekatan yang saya kira sederhana tapi genuine, sehingga kita bisa melihat kita tidak tersesat gitu di belantara data. Kita perlu kategori kayak gini. Nah, challenge pertama adalah biasanya kayak gini. Saya itu punya aplikasi banyak. Saya punya aplikasi banyak. Tapi ya sementara ini saya cuma bisa tahu gunanya data itu ya itu sebagai input output proses kami saja gitu, hubungan satu proses dengan proses lain gitu. Baik datanya misalnya tersentralisasi database-nya atau database-nya itu distributed seperti yang di sebelah kanan ini. Database-nya banyak, aplikasinya banyak, antara aplikasi saling terkoneksi, ya terlepas kualitas integrasinya seperti apa ya, tetapi itu fakta yang di lapangan. Kalau perusahaannya kecil ya kayak sebelah kiri ini, tapi kalau perusahaannya besar, database-nya biasanya itu banyak. Mana yang master datanya, mana yang misalnya contoh sederhana golden record-nya di mana. Itu kan pertanyaan-pertanyaan mendasar ya. Intinya sih kalau disederhanakan, saya punya banyak aplikasi, saya punya banyak data yang dihasilkan dari aplikasi ini, terus apalagi ya, gitu. Apalagi ya yang mungkin potensial untuk kita kita cari lagi potensial value-nya dari data ini ya. Itu challenge pertama. Challenge kedua lebih pusing lagi. Ini tuh kan yang pertama itu kan cuma data yang di internal kita. Bagaimana dengan data-data di luar kita? Terutama tadi itu, data terkait dengan produk dan service. Yang kedua adalah data terkait dengan customer. Sebenarnya produk dan service bisa jadi nanti tambah saingan, apa itu macam-macam gitu ya, konteksnya, industrinya bisa macam-macam gitu. Ambil aja pakai 3 kategori tadi itu. Nah, karena itu yang data-data yang berserakan di sekitar kita ini, misalnya kita pakai terminologi yang big data ini ya, volumenya itu sangat besar, variasinya itu juga sangat lebar. Veracity itu ketidakpastiannya itu tinggi. Maksudnya itu seperti kita tuh mencari insight mencari insight dari tumpukan data yang berserakan yang tidak ada pola kayak gitu. Itu namanya veracity. Kecepatan perubahannya, penambahannya itu juga sangat cepat. Bagaimana kita tidak 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 mati di lumbung data gini ya. Itu sebenarnya adalah challenge yang kedua, yang lebih besar dibandingkan challenge yang pertama tadi. Biasanya, kalau challenge pertama tadi nggak bisa dijawab, masuk ke challenge 2 ini, kita cuma sekedar terjebak dari jargon aja. Big data, big data, big data. Tapi sebenarnya kita nggak punya kompetensi untuk ini, untuk mendapatkan value dari itu. Itu sering terjadi di banyak tempat di negeri kita ini. Jadi, kita berhenti di jargon, seminar ke seminar ya ujungnya ya sama aja gitu. Di organisasi kita sama aja dampaknya, ke perusahaan kita juga sama saja gitu ya, ya so-so kayak kemarin-kemarin aja gitu implementasinya. Itu challenge-nya. Padahal sebenarnya ada ada potensi data itu kalau secara umum itu bisa dibagi menjadi 3, 4 layer ini. Layer pertama itu bicara masalah deskriptif. Deskriptif itu bicara masalah sekarang lagi ada apa ya? Gitulah kira-kira. Sekarang lagi ada apa ya? Sampai sekarang kondisi kita gimana ya? Ya itu deskriptif itu. Kalau diagnostik itu lebih lebih dalam lagi. Kesamaannya dengan deskriptif. Dia itu apa yang terjadi sampai saat ini? Apa yang terjadi sampai saat ini? Tetapi dia bisa menjelaskan kenapa kok terjadi kayak gitu. Contoh sederhana misalnya, oke,
customer satisfaction kita sekarang di level di angka sekian. Kenapa ya? Kok dibandingkan quarter sebelumnya kok kita turun? Parameternya itu di mana? Misalnya bisa di-drill down. Apakah atas produknya ataukah atas layanannya? Bisa jadi produknya tetap bagus, tapi kualitas layanan kita turun, makanya satisfaction dari customer jadi turun, gitu misalnya. Atau misalnya kalau produksi kita turun, itu kenapa produktivitas kita turun? Gitu? Apakah misalnya eh, produktivitas SDM kita yang turun, ataukah kinerja barang modal kita, alat produksi kita itu yang nggak oke? Misalnya dulu itu nggak sering down, sekarang lebih sering down. Itu namanya diagnostik. Persamaannya adalah sama-sama apa yang terjadi sampai saat ini. Apa yang terjadi sampai saat ini. Bedanya kita bisa melakukan analisa lebih dalam. Kemudian level ketiga lagi, kalau tiga itu berarti kita sudah orientasinya itu lebih ke prediksi ke depan. Jadi misalnya contoh, oke, kalau dengan pola kayak gini, kayak gini, kayak gini di produksi kita itu, kira-kira nanti kita akan dapat produksi itu berapa besar ya? Kalau dengan misalnya dengan apa itu dengan atau misalnya contoh sederhana yang lain, yang kedua misalnya terkait dengan apa itu eh, biasanya kan ada orang kalau di bank itu banyak banyak yang mengajukan kredit ya, kredit rumah, kredit mobil, kredit usaha, nilainya dari yang jutaan sampai triliunan gitu. Nah, kita bisa predik, ini kalau saya kasih kredit bakal macet enggak ya? Kayak gitu-gitu contohnya. Atau misalnya kalau tadi di dunia investasi, kalau saya tanam dana saya di instrumen investasi ini, atau misalnya pilih contoh saham lah, sahamnya saham siapa gitu. Kira-kira naiknya gimana ya? Gitu. Kemungkinan naiknya itu gimana ya? Gitu di situ. Sehingga berdasarkan itu kita nanti bisa prediksi kira-kira sampai kuartal ketiga tahun depan atau 2 tahun lagi kita itu punya potensial value di finansial kita itu sekian. Itu prediksi. Nah, kalau preskriptif ini lebih dalam lagi. Jadi kalau preskriptif itu predictive plus. Jadi predictive plus itu misalnya begini. Kalau kita misalnya contoh sederhana adalah kita mau naikin apa ini misalnya yang tadi itu misalnya contoh sederhana kalau kita pengen naikin pendapatan dari investasi sekian, maka maka saya itu direkomendasikan itu investasi instrumennya itu yang mana saja ya, recommended itu untuk mencapai kayak gitu. Jadi biasanya di skenario skenario kompleks itu ya di basket itu. Saya contoh yang saya kemarin baru pulang dari satu perusahaan BUMN karya, mereka ngasih challenge, Pak, saya itu biasanya dia bilang gitu, biasanya itu probability per project itu sekian. Setiap tahun kita dapat project itu sekian. Kemudian material kita distribusinya sekian, mana material yang di rame-rame, mana yang material per project, kemudian produktiviti orang, kayak gitu-gitu. Gimana kita bisa punya sistem untuk membuat simulasi, Pak? Kalau misalnya saya mulai dari contoh sederhana adalah saya kalau misalnya saya pengen dengan profit nanti sekian, kira-kira saya mesti memilih pasar yang mana yang paling apa itu prospektif. Cara kerja apa yang membuat saya itu lebih efisien gitu. Jadi dia ditarik ke belakang gitu nanti. Kompleks itu. Saya juga mikir itu nanti bentuknya kayak gimana ya. Mungkin mesti di slice masing-masing gitu ya. Di project-nya sendiri, di supply chain-nya sendiri, baru nanti di-combine gitu. Jadi model besarnya gitu. Intinya itu mirip kalau diagnostik tadi itu bisa root cause analysis untuk deskriptifnya. Kalau preskriptif itu juga kayak gitu sebenarnya. Dia gabungan dari prediktif tapi dia bisa eh, lebih komprehensif karena dia bisa dia bisa ini dia apa itu modelnya bisa lebih kompleks, punya sub-sub model, beberapa sub modelnya itu sebenarnya prediktif gitu. Itu di preskriptif. Nah, cara pendekatannya macam-macam. Ini saya coba ambil dari Gartner. Misalnya ya kalau di level deskriptif ya misalnya ya kita cuma dashboard biasa gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen
ingin lebih dalam di diagnostik ya kita misalnya drill down, text mining gitu. Kalau prediktif bisa pakai predictive modeling, pattern matching, atau kalau misalnya pakai statistik ya multivariat statistik, forecasting, regresi gitu. Nah, kalau yang di sini di preskriptif kita bikin simulasi misalnya Monte Carlo, jadi atau misalnya model dinamik kayak gitu-gitu, neural network, deep neural network kayak gitu, baik yang supervised atau yang tidak gitu. Grab macam-macam lah di sini. Ini contoh beberapa metode yang bisa dipakai untuk mendukung ini. Kita lihat semakin ke sini semakin challenging secara teknikal. Oke. Jadi ini memberikan gambaran kita bahwa dunia data ini sebenarnya not just mendefine data, tapi juga bicara masalah bagaimana kita bisa mendapatkan value, terutama mengembangkan capability analitik di tempat kita. Nah, sebagai pertimbangan dalam aspek arsitektur teknologi, sebenarnya sekarang ini arsitektur teknologi itu sudah konvergen. Itu kalau istilah saya, sudah konvergen. Jadi yang biru ini itu akan banyak sekali bicara masalah masalah ini ya, masalah apa yang terjadi sampai saat ini, gitu. Kira-kira begitu sederhananya. Apa yang terjadi sampai saat ini. Jadi misalnya bentuknya ya operasional report, termasuk yang pakai GIS gitu kan, itu kan media untuk penyampaiannya. KPI, dashboard untuk KPI itu masuk ke situ. Nah, ini pendekatannya itu pendekatan data warehouse, business intelligence yang klasik sebenarnya. Jadi di sini kita punya staging-nya nanti masuk warehouse, warehouse-nya nanti kita punya ODS sama warehouse, operational data store, kemudian dari warehouse kita ambil data mart-nya, kita bikin group-nya, sehingga misalnya di sini kita punya star skema, based on star skema kita nanti bisa bikin report-nya bisa drill down, bahkan user-nya sendiri bisa ngambil sendiri datanya gitu, self-service gitu di sini tuh bisa. Nah, sekarang ada juga tambahan yang stream, yang hijau ini. Yang hijau ini datanya semakin variabel. Jadi tidak sekedar data yang sifatnya tabular, terstruktur, tapi juga yang tidak terstruktur juga semakin banyak. Nanti istilahnya di-ingest masuk data lake, diintegrasikan, kita bikin model di sini. Modelnya itu bisa iteratif, modelnya itu bisa model machine learning, bisa neural network, bisa basisnya advanced statistik gitu-gitu. Nah, kita train modelnya sampai satu titik kita confidence atas model itu. Ada setiap metode itu punya indikator performance masing-masing ya. Misalnya contoh ada satu model pakai akurasi gitu. Kalau akurasinya misalnya sudah sekian, misalnya 97% gitu-gitu. Oke, kita cukup confidence, ya udah kita langsung deploy, kita kasih data nanti bisa dapat kayak gini. Text mining, untuk structure analitik, prediktif, machine learning itu nanti akan masuk ke sini. Nah, kalau saya lihat sekarang ini trennya itu sudah konvergen. Jadi banyak prinsipal teknologi itu sekarang yang awalnya dia bergerak di biru ini, dia sekarang sudah cangkokkan big data features ke sana. Atau juga ada memang muncul teknologinya itu yang memang sudah main ke sini. Sudah main ke sini awalnya itu. Jadi karena dia merasa dulu yang biru ini nggak ada, jadi dia fokus ke sini. Tapi teknologi yang main ke sini juga sekarang sudah mensupport ini. Contohnya kalau yang biru masuk ke sini, contohnya ya seperti SQL Server itu, SQL Server 2019 yang support Big Data Cluster itu sudah main ke sini. Yang dari sini, tapi dia itu langsung mencaplok yang bagian ini ya teman-teman yang ini ya produk ini ya macam sebenarnya itu ini proyeknya Apache itu banyak sekali di situ, Hadoop, Spark, kemudian kalau itu diadopsi si open source tadi diadopsi menjadi services di proprietary misalnya kayak punyanya Cloudera dan Hitachi Vantara dan macam-macam gitu masuk ke sana. Atau misalnya kalau dulu pernah dengar
apa itu ya, eee, ada bansos yang BI dulu, data warehouse management yang BI, Pentaho itu kalau nggak salah juga sekarang diakuisisi pemain besar, Hitachi untuk main end to end sekarang, contohnya begitu. Oke, itu sebagai pengantar bahwa kalau kita mau melakukan, optimasi value dari data itu, sebenarnya secara konseptual itu sudah sudah layering, sudah ada, kemudian arsitektur teknologi juga sudah banyak, walaupun misalnya sekarang ini adalah wilayah-wilayah yang apa ini, yang perkembangannya masih sangat cepat untuk ini ya. Oke, bagian kedua kita akan coba bahas, sebenarnya realnya itu apa sih penggunaannya ya. Oke, kita akan bahas beberapa contoh, walaupun mungkin tidak sempat untuk bahas semuanya, tapi ini beberapa contoh mungkin yang bisa jadi insight ya. Pertama, misalnya dalam kasus eh, deteksi anomali invoice pada proses bisnis keuangan, manajemen keuangan. Jadi pain point-nya biasanya itu adalah ERP itu bisa memproses invoice, tapi kan sebenarnya ERP itu dalam tanda kutip kan ini ya, dia itu nggak smart gitu. Ya dia kan prosedural. Dikasih input gini, diproses gitu, output-nya ya kayak gitu gitu. Jadi yang proses kayak misalnya deteksi anomali itu secara default dia nggak punya. Ya kalau Anda implementasi ERP yang sekarang juga kayak gitu semuanya. Isu umum misalnya eh, deviasi harga supplier itu tinggi ya. Kemudian keduanya itu misalnya supplier yang biasanya kenapa kok supplier ini tiba-tiba dia tercatat untuk cluster services A. Tiba-tiba dia itu kok main di M gitu. Itu bisa potensial nyewa bendera kayak atau apa gitu. Jadi kita bisa ngelihat potensial fraud di situ. Atau misalnya juga kalau invoice-nya itu kalau tidak terlalu detail, nanti kita akan dicas pajak yang sebenarnya kita nggak mestinya nggak dicas sama pajak gitu. Ini kasus-kasus di invoice secara umum ya. Ini eh, apa ya? Ini saya dapat informasinya ini dari partner perusahaan saya di Singapura. Kasusnya kayak gini. Nah, solusinya itu apa aja ya? Biasanya orang pakai data lake, bikin modelnya itu dia biasanya nge-scan invoice, misalnya sampai text recognition-nya, kemudian dia akan klasifikasi ini anomali enggak gitu-gitu ya. Jadi kalau proses bisnis sederhana itu orang akan submit invoice-nya nanti akan di-scan, disimpulkan ini kemudian dianalisa ini masuk anomali atau tidak gitu ya. Kalau di dalam kalau di dalam pendekatan data science ini nanti misalnya anomali itu outlier biasanya. Jadi pendekatan itu outlier. Nah, pendekatan outlier di data science itu sangat mudah dengan pendekatan ini, dengan pendekatan kita macam-macam lah. Untuk kalau dimain di data Python itu gampang banget untuk menentukan outlier itu berdasarkan previous pattern ya dari data itu. Dan nanti ini bisa diintegrasikan dengan API di ERP sehingga hasil hasil ini itu bisa langsung dieksekusi oleh ERP. Contoh sederhana, misalnya kalau ada invoice masuk, kedetek dia itu maksudnya suspek anomali gitu ya, itu proses di ERP-nya bisa jadi dikasih alert. Ini tuh suspek ini suspek ini. Jadi mesti ada intervensi oleh user terkait untuk mengecek ulang apakah ini itu anomali atau tidak gitu ya. Nah, kenapa ini potensial? Ya misalnya kayak gini nih contohnya berdasarkan statistik yang saya dapat informasi itu misalnya adalah tangible-nya, benefit tangible-nya itu dia bisa mereduksi fraud 5-10%, gede loh ini. Kalau misalnya contoh kayak di perusahaan konstruksi itu kan sekitar 60% dari proyek yang dia miliki itu kan pengadaan ulang. Diudahkan lagi kan, third party lagi, bahan macam-macam kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia dapat 10 triliun itu, 10 triliun pengadaannya kan 6 triliun. 5%-nya 300 miliar itu. 10%-nya kan 600 miliar. 1 triliun 60 miliar. Gila dong. Dasar itu. Kalau
bidang-bidang seperti konstruksi itu kalau dia mau profitnya tinggi, ya tekan procurement-nya, itu praktisnya kayak gitu. Nah, itu salah satu di sana. Yang non-tax bisa juga direduksi. Jadi artinya kita bisa menghemat. Yang harusnya kita nggak bayar pajak, kok kita bayar? Soalnya gara-gara kita nggak punya data detail gitu. Nah, nanti itu dari sisi tangible ya. Tangible itu secara finansial maksudnya. Tangible secara finansial. Kalau intangible, misalnya ya kita bisa menghemat waktu untuk kegiatan internal audit, nggak perlu ngecek satu demi satu, itu kan capek banget. Kalau invoice-nya itu ribuan gitu, pening kita itu. Manual semuanya, aduh, pusing banget itu. Kemudian orang juga lebih happy. Dulu ngolah-ngolah kayak gini pakai Excel, sekarang pakai pendekatannya lebih cerdas gitu, sehingga mereka lebih cerdas, lebih akurat gitu. Insight paling penting di studi kasus ini ya, value itu kalau di bisnis itu ya finansial. Jadi use case tentang pemanfaatan data ini diprioritaskan kepada yang memberikan value besar. Kalau cuma sedikit-sedikit ya enggak usah. Jadi kalau kita bikin dua dimensi berarti antara kompleksitas dan value, maka kita harusnya memilih kompleksitas yang lebih rendah atau sedang, tapi value-nya tinggi. Kalau value-nya udah rendah, nggak usah kita melakukan kayak gitu. Soalnya ngabis-ngabisin waktu aja, mending ngerjain yang lain aja. Kira-kira itu. Yang kedua, ini di bank. Jadi misalnya untuk melakukan pemeringkatan kredit dari orang yang mau apply pinjaman gitu ya, KPR, mobil, modal usaha yang tadi saya sampaikan tadi. Sehingga misalnya saya sedang mau apa istilahnya, saya punya project, saya butuh financing dari bank sekian. Si bank itu kan pasti melakukan analisa atas profil saya. Basuki ini sebenarnya profilnya berisiko tinggi atau rendah atau apa ya gitu. Kalau yang level sekian dia bisa tolak lah. Ini nanti kalau diiyain nanti macet jadi masalah gitu. Itu contohnya yang banyak sekali dipakai di bank. Dan kalau Anda ingin tahu beberapa contoh code untuk ini bisa lihat kaggle.com, ada ini kayak gini banyak. Yang berikutnya misalnya yang dipakai untuk improvement proses bisnis misalnya di supply chain, dipakai untuk planning supply chain-nya sendiri maupun di operation. Jadi misalnya kita punya sebenarnya biasanya sih supply chain itu mulainya itu dari ini, dari transport manajemennya, dari warehouse manajemennya, dari manufakturnya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya satu proses panjang gitu ya, satu proses panjang itu, misalnya, oke ini ada apa itu? Ini ada permintaan dari customer bla 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 bla, kita mesti memproduksi sekian-sekian gitu kan ya. Nah, ngomongin supply chain itu kan kita bicara masalah, oke kalau kayak gitu saya manufaktur misalnya dari produk jadi manufaktur ini, saya itu butuh bahan baku itu apa aja ya? Bahan baku itu apa aja? Kemudian suppliernya siapa aja? Ini supplier relationship management. Bagaimana cara pengiriman dari supplier itu ke tempat kita gitu. Contohnya kayak gitu. Di logistik ini ya. Bagaimana itu? Bagaimana menyimpan di kita gitu sehingga kita efisien gitu. Nah, mungkin itu sisi yang itu. Sisi kedua, kalau sudah jadi, itu ngirimnya ke orang lain kayak gimana? Makanya di sini ada TMS, Transport Management System gitu. Sehingga kita bisa lebih lebih prediktif. Misalnya contoh sederhana kalau kayak ini contoh ya, saya pernah lihat di satu perusahaan semen, dia itu bahan bakunya kan namanya gunung kapur, kapur lah. Makanya dia itu caranya beli adalah konsesinya beli gunung kapur di kabupaten mana, kota mana gitu. Itu sebagai bahan baku. Dia mesti mikirin itu. Kalau berdasarkan prediksi ekonomi, maka saya itu mesti produksi semen itu sekian satu tahun ini. Berarti per bulan itu sekian, per minggu itu sekian gitu misalnya. Nah, kalau prediksi gitu, saya mikirin, jadi si bahan baku saya itu akan habis berapa lama? Bagaimana cara mengambil bahan baku yang ada di kabupaten berbeda ini,
untuk dikirim ke pabriknya. Di pabriknya itu kan mesti nggak mungkin langsung diproses kan. Biasanya kan ada gudang-gudang lagi itu. Saya butuh gudang seberapa banyak untuk ini. Untuk nganternya saya pakai truk atau pakai apa gitu. Mikirin itu semuanya. Waktu, kebutuhan biayanya, sampai nanti ujungnya kapasitas produksi saya per bulan, per minggu jadi berapa, bahkan per hari jadi berapa gitu. Itu contohnya di planning gitu, kayak gitu-gitu. Nah, optimasinya ini biasanya sih mau pakai pakai data analytics ini. Nanti di feeding lagi kepada sistem-sistem seperti transport management system, warehouse management system, manufacture execution system, atau misalnya supply relationship management ini. Biasanya begitu. Yang lain, ini adalah terkait dengan predictive maintenance misalnya. Jadi ada istilah preventive management, maintenance, ada predictive maintenance. Kalau preventif itu bicaranya masalah, oke, ini misalnya Anda punya mobil kan mobil itu kan biasanya per 5.000 kalau mobilnya udah agak tua, atau mobilnya kalau masih baru kan per 10.000. Pokoknya per 10.000 Pak, atau per sekian bulan maksimal Pak. Misalnya kalau di motor ya, itu per sekian kilometer atau maksimal sekian lama, mana yang lebih tahu, lebih tercapai lebih dulu, maka direkomendasikan kita masuk bengkel maintenance. Itu namanya preventive maintenance. Jadi terjadwal, pembelian terjadwal. Bagaimana kalau tidak terjadwal? Ini yang dimaksud dengan predictive maintenance. Jadi semakin tua barang, itu biasanya lebih intensif maintenance-nya. Sehingga kita bisa tahu, misalnya sebelum sistem itu jatuh, sebelum mesin itu jatuh, kita kasih tahu, ini potensi jatuhnya kayak gini, besar ini, berarti Anda mesti harus melakukan maintenance. Gitu. Itu cerita tentang predictive maintenance. Saya punya mesin-mesin produksi, turbin, kalau misalnya saya pernah nanganin gini di power plant, yaitu ada turbin, ada trafo yang segede-gede gambreng itu kan memproduksi data-data ya. Data-datanya itu macam-macam, data vibrasi, data viskositas oli, RPM, macam-macam gitu, tergantung mesinnya lah pokoknya, tergantung mesinnya. Ya arus, kalau trafo itu ya macam-macam itu. Kemudian dari sini jadi kita ambil pakai sensor atau kadangkala juga si mesin-mesin itu ngeluarin data. Datanya macam-macam. Bisa lewat potnya, bisa lewat parallel pot gitu. Kadang kita tangkap dia, nah kemudian kita coba parsing. Parsing kita coba masukkan ke dalam sistem data kita. Sistem data kita ini, kemudian kita coba olah. Kita coba olah. Caranya kita berarti contoh sederhana adalah mengembangkan model reliability prediction. Berdasarkan model reliability. Jadi kita data itu kita ambil, kita training, kemudian kita training, ketika akurasinya kita sudah dapat, kita deploy. Kita deploy di sini. Nah, kemudian setelah kita deploy, ini kita pakai di sini untuk misalnya contoh early warning atas kemungkinan error, bisa mendeteksi error, bisa memprediksi failure, itu bisa dilakukan di sini. Sehingga nanti user di lapangan bisa tahu. Nah, ini nanti potensial disambungkan ke ERP. Misal, oke, ini mestinya kalau dia terkait dengan ada potensi di bagian-bagian mana, nanti contoh sederhana di inventory-nya ERP itu dia bisa suggest. Ini mesti ada inventory gini-gini. Ini kita mesti suggest, oh ini mesti ada pengadaan maintenance, pekerjaan pengadaan maintenance kayak gitu. Itu bisa disambungkan ke sistem ERP. Saya kalau ya itu saya kira setiap produk ERP punya lah modul-modul maintenance itu untuk kayak gini ya. Itu contoh untuk predictive maintenance. Selanjutnya adalah terkait dengan recommendation system. Ini punyanya Spotify. Jadi kita itu kan kalau di Spotify kan bisa ngelihat, bisa ngikutin radio, bisa ngikutin artis, bisa discover, bisa playlist gitu ya. Nah, pola-pola yang kayak gini ini kita kan ini apa yang jadi pertanyaan menarik itu kan lagunya itu bisa sangat banyak ya. Saya nggak tahu persis berapa lagunya, mungkin
ratusan ribu sampai ratusan ribu lebih mungkin ya, yang ada di Spotify ini. Pertanyaannya itu adalah, kalau pas waktu saya masuk pertama, biasanya kan saya ditanya preferensinya itu apa ya. Dari situ kan dia bisa suggest kan, oh ini kayak gini, gini. Kemudian saya searching. Yang saya masukkan itu misalnya Iwan Fals, atau misalnya Tulus, atau misalnya Metallica gitu misalnya. Itu kan orang bisa, oh orang ini tuh sukanya kayak gini. Nanti pas kita datang lagi, login hari besoknya kita masuk lagi, dia kan suggest sesuai dengan yang kita cari kemarin itu ya. Nah, ini contoh pendekatan yang ada ini. Jadi dia itu coba ngambil semua data-data tadi itu, akan masuk ke messaging di Kafka ini, streaming ini ya, data streaming ini. Kemudian nanti dia akan cemplungin ke DFS ini kemudian dia nanti akan kembangkan model di sini. Model itu nanti akan dibalikin lagi ke recommendation ini. Balikin lagi ke sini, ke kita, pada waktu kita masuk itu. Kira-kira begitu. Puter terus kayak gini. Puter. Makin lama, ini modelnya itu akan semakin presisi. Kan orang yang pakai semakin banyak gitu ya. Itu Spotify. Pendekatan yang sama itu dilakukan oleh Netflix. Nah, kalau di Spotify saya tadi nggak dapat datanya ya, berapa sebenarnya orang itu yang misalnya beli lagu ini berdasarkan itu. So, mungkin agak beda. Kalau saya, karena saya mungkin sudah cukup berumur generasi 80-90 gitu, ya saya lagu-lagu yang sekarang nggak update gitu. Saya sukanya lagu kemarin gitu. Tapi kalau movie agak beda. Jadi ada data yang menarik bahwa 80% yang ditonton oleh usernya si Netflix itu 80% ya, itu gara-gara recommendation system. Jadi orang yang mau masuk ke Spotify, ke Netflix karena pengen nonton X, karena sebelumnya ada review gitu, review itu dan saya pokoknya pengen nonton itu. Jadi pas masuk langsung searching film itu. Itu cuma 20%. 80% itu berdasarkan recommendation system. Jadi bisa jadi kita nggak tahu film itu, tapi karena Netflix kasih rekomendasi, jadinya kita nonton itu. Pendekatannya macam-macam. Nah, ini satu yang ini ya, saya pernah ada project kayak gini di apa itu kelas professional education saya sebelumnya. Jadi user itu kan ngasih rating ke setiap movie yang dia lihat. User itu searching, kemudian dia overview-nya, kemudian kayak gitu-gitu tuh sama si Netflix itu di apa istilahnya di note. Oh si bapak ini, si orang ini, si ibu ini itu senengnya itu searching yang ini. Pas searching di satu film itu ya, baca overview-nya itu bisa lama. Juga ada yang di skip-skip. Dia bisa tahu itu. Berdasarkan data-data kayak gitu, dia coba proses datanya, kemudian dia bikin model. Sehingga ketika perilaku saya itu mirip dengan satu klaster customer ini, saya dikasih rekomendasi yang mirip klaster saya. Nanti ini berarti ini clustering. Jadi pendekatannya clustering sebenarnya kalau data science itu. Jadi similar user, ada target user, ada kan similar. Nah, similar itu kan clustering. Berarti ditaruh ke sana. Dari situ diprediksi, oh berarti kesukaan orang ini kayak gini. Karena sukanya kayak gini, ini, pas login dikasih apa itu? Dikasih your list yang paling dekat sama dia lah, gitu. Contohnya saya Netflix saya ini kan paling banyak dipakai oleh anak saya yang SD itu. Sukanya dia anime. Jadi pas saya masuk itu pasti itu isinya itu anime dia gitu semuanya itu. Nggak ada yang hubungan sama saya itu. Jadi diakuisisi. Nanti dikasih rekomendasi jadi gitu. Nah, ini menyumbang 80% dari apa itu dari aksesnya customer-nya si Netflix ini. Atau ini Tokopedia. Ini saya dapat dari pertemuan komunitas. Dia sharing tentang penggunaan big data di Tokopedia. Jadi dari interaksi kita diaplikasikan, kalau kita di Tokopedia atau Bukalapak, kita kan searching ya. Habis searching kita kadang masukin wishlist, kemudian kita baca review orang, kita
ngelihat gambar, ngelihat ngelihat produk profilnya, bahkan kita sampai ngelihat, ngeklik, ini produk ini pembicaranya apa ya? Kalau kita tertarik, biasanya kayak gitu. Jadi orang ini kelihatannya sudah mulai tertarik itu kalau sudah mengulas. Jadi kalau cuma ngelihat displaynya aja dengan yang dia bahas, diskusi atas produk, kan beda itu tingkat ketertarikannya kan. Berarti itu diambil semuanya, kemudian taruh di berbagai macam data ini, di situ pakai MySQL, bisa pakai macam-macam ini servisnya. Dia pakai sistem streaming atau batch, pakai Airflow ya, kemudian masuk ke big data. Dia pakai query-nya pakai Google BigQuery untuk sini. Kemudian dan baru dia data visualization. Visualization itu bisa di internal mereka, termasuk nanti di-feeding lagi ke sini. Jadi yang di sini itu eh, bisa di-feeding lagi ke user lagi. Itu yang menyebabkan kalau kita punya interaksi yang berbeda dengan Tokopedia juga beda itu pendekatannya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari penggunaan data untuk ini, untuk apa? Untuk beberapa keperluan ya, baik untuk improvement proses bisnis maupun dia bisa bikin produknya lebih powerful gitu, kira-kira begitu. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa sampai ke level itu? Nah, yang pertama ini membutuhkan pendekatan multidisiplin. Saya ambil ini dari hasil risetnya di ini ya, ada satu kumpulan buku riset Springer yang saya ambil dari sini. Kalau kita lihat di sini, ini butuh domain expertise, artinya ya kalau kita misalnya mau main di konstruksi ya kita mesti ngerti konstruksi. Kalau di asuransi ngerti asuransi, kalau di bank ngerti bank lah gitu. Kemudian statistik, data mining kita mesti ngerti itu, belajar lagi dunia statistik, probabilistik kayak gitu-gitu. Kemudian termasuk di sini kita bicara masalah kemungkinan apa itu artificial intelligence masuk di sini. Kemudian ada engineering di sini. Engineering itu ya coding kayak gitu gitulah. Coding-coding itu kan mesti tahu ya bagaimana kemudian mana library yang dipakai, caranya gimana gitu. Itu di sini. Nah, kalau kita lihat lagi ini ada risetnya O'Reilly tentang data scientist itu ya. Eh, jadi di sini ada yang terkait dengan bisnis, machine learning, big data, apa itu mathematical atau mathematics atau operational research, programming, statistik gitu. Kalau lihat di sini, kalau kita mau main di bidang ini, ya mesti punya capability kayak gitu. Mungkin bukan kita sendiri, tapi tim kita, organisasi kita, mesti punya capability kayak gitu. Kalau nggak ada kayak gini, ya cuma balik lagi tadi ujungnya, seperti di jargon aja. Yang kedua, aspek pendekatan. Ini adalah pendekatan klasik di data warehouse business intelligence. Pakai gimbal. Paling banyak dipakai di teman-teman di Indonesia ini, untuk gimbal metodologi ini. Di sebelum era big dataan, ini sangat terkenal metodologi ini. Ini paling ini itu dulu paling banyak dipakai untuk ini deskriptif dan diagnostik di 4 layer yang tadi kita bahas di depan. Tapi sekarang pengembangannya bisa sudah lebih jauh lagi. Ini adalah pendekatan yang basisnya big data biasanya kayak gini. Jadi kita biasanya punya understanding, kemudian coba kita melakukan analisa. Ini sebenarnya case-nya apa ya? Case-nya apa ya? Oh, kira-kira nanti ujungnya itu harus menghasilkan apa? Apa indikator kinerjanya? Kira-kira begitulah di analitika perusahaan. Habis itu baru kita kumpulin datanya. Datanya kita analisa, kita kumpulin, understanding, kemudian kita coba bikin ini lebih ke arah persiapan data ya. Dan kita bikin modelnya. Model bisa muter-muter ini. Model dievaluasi, deploy feedback lagi, kayak gitu terus muter. Jadi model yang ada itu makin lama makin tinggi performanya gitu harusnya itu. Nah, ini agak beda dengan si modelnya si gimbal tadi. Kalau gimbal itu kan serial gitu ya, dari ke kiri ke kanan. Kalau ini kan muter terus. Kemudian selain yang kayak gitu tadi, ada juga metodologi yang lebih besar lagi. Jadi misalnya contoh, ini metodologinya yang IBM Data Governance Unified Process oleh Sunil Soares. Ini metodologi yang salah satu metodologi yang paling banyak diadopsi di dunia data governance, data science. Jadi misalnya kita identifikasi masalah kita dulu, kemudian kadang kita melakukan maturity assessment, kemudian build roadmap besarnya,
siapin organisasinya, coba bikin data dictionary, nanti sampai bicara masalah understanding data, metadata, ini yang Pak saya pengen tekankan itu. Jadi setiap kasus-kasus di organisasi itu beda-beda. Ada yang fokusnya memang saya pengen analytics. Bisa jadi kasusnya saya pengen nembel karena data saya bocor besar-besaran. Atau bisa jadi saya pengen life cycle saya lebih rapi. Atau bisa jadi saya memang fokusnya itu mau ke arah eh, data quality, master data management, metadata, gitu. Kasusnya bisa beda-beda, gitu. Sesuai dengan apa? Dengan yang dihadapi di masing-masing itu. Tapi secara umum mau beda-beda, biasanya ini dari Dama. Ultimate goal-nya itu orang itu bisa dapat insight lebih banyak atas data yang dia miliki. Ini pas sialnya itu fase 4. Jadi kalau kita mau masuk ke wilayah analitik, sebenarnya kita mesti rapi di bawahnya ini. Fase 1 yaitu biasalah, kita bikin data modeling, tetapin disimpan di mana, operasinya gimana, DBA-nya gimana, itu fase 1 orang itu pasti melakukan. Fase 2 baru kita mikir, gimana arsitektur kita jadi lebih komprehensif, kualitas data kita lebih bagus gitu. Nah, itu biasanya fase 2. Fase 3-nya itu biasanya kita masuk aspek governance-nya. Aspek governance, setelah ini rapi baru nanti kita masuk ke sini. Nah, ini pendekatannya versi si Dhamma ya. Karena itu kalau kita pengen sustain data kita itu lebih menjadi tidak sekedar ini tapi juga jadi benar-benar jadi aset ini, maka kita mesti ngelihat aspeknya itu aspek people-nya, organisasi, data owner, data steward gitu. Kemudian kita punya mekanisme, bentuknya bisa kebijakan SOP plus automated procedures ya. Kita juga mesti punya teknologi. Kalau nggak ada teknologi ya gimana cara melakukannya kan nggak mungkin. Kira-kira ini yang jadi case penting ya yang mesti diperhatikan kalau mau masuk wilayah ini. Nah, misalnya organisasinya kayak gini nih. Di contoh sederhana, kalau kita punya capability di analitik ini, ya kita mesti head of analitiknya siapa, timnya kayak gimana, tim data engineer-nya mana, data analisnya mana, data scientist-nya itu mana gitu. Kemudian bagaimana cara mengatur keputusan di level organisasi. Apakah kita punya data governance office atau ini ditampilkan ke steering committee gitu. Nah, ini kita bahas lebih detail sebenarnya di kelas tata kelola TI dan tata kelola data untuk kayak gini sehingga kita rapi dan siapapun orang yang ada yang mengisi posisi itu nanti organisasinya tetap punya capability kan nggak mungkin Anda mungkin jago tapi Anda kan nggak mungkin kan selama-lamanya sampai tua mainnya di data scientist kan pengen naik karirnya. Berarti orang yang baru kan ketika masuk itu punya lorong pengembangan diri yang oke, bisnis juga dapat value gitu kalau kita ngatur organisasinya oke gitu. Dan terakhir ngembangin capability SDM. Misalnya data analytics, data engineer, data manajemennya, research method, project management, misalnya kalau kita mau inovasi, sebenarnya kita mau dahulukan yang mana ya? Itu kan kita butuh ini. Dan butuh business analytics sama domain knowledge. Jadi kalau misalnya Anda main di bank, ya orang IT, orang data yang mau main di sini ya mesti ngerti bank itu gimana gitu. Dan terakhir, ini adalah tahapan-tahapan secara umum. Jadi tahapan pertama biasanya ya kita identifikasi dulu, oke kita kira-kira yang mau kita gali dalam itu bagian mana, impact yang mau kita targetin kayak gimana. Habis itu baru kita bicara masalah value template selection-nya ini. Insight yang mau kita cari apa, ditargetkan ke data yang mana, apakah butuh personalisasi konteksnya untuk industri yang mana gitu. Bikin konsep besarnya, baru kita coba lihat, misalnya apakah data kita saat ini itu sudah memadai dari sisi scope, kualitas kayak gitu-gitu ya. Kemudian apakah kita butuh source baru gitu. Terakhir baru kita bikin plan. Teknologi solution-nya, bisnis prosesnya apa, kemudian kalau perlu kita bikin POC. Artinya perlu pendekatan sistematis kalau kita mau masuk ke sana. Nggak bisa sekali pukul selesai semua. Nah, ini kira-kira yang perlu dilakukan kalau kita main di eh, digital transformation terkait dengan data. Saya kira itu dulu untuk sesi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.